Jadi air itu wajib kita simpan supaya apa? Supaya biji gulmanya itu tidak pecah. Tetapi nanti di usia 30 hari air itu atau air ini akan saya buang. Dikarenakan tanaman padinya sudah rapat, anakannya sudah banyak, tidak ada sela untuk rumput hidup di lahan sawah kita. Rumput pasti akan hidup di lahan sawah kita. Tapi rumput tidak akan hidup jika kita tahu cara pengendaliannya. Untuk cara saya ini bisa diterima monggo, tidak diterima ya tidak apa-apa. Tetapi saya sudah membuktikan ini adalah lahan sawah punya saya sendiri, di mana sawah ini selalu saya review dari tanam sampai sekarang di usia 18 hari sudah tanam. Dan untuk cara saya untuk mengendalikan rumput di lahan sawah, di sini saya mempunyai teknik sendiri ya sahabat tani. Yang pertama, sebelum lahan sawah ditraktor atau dibajak, kita semprot dulu menggunakan herbisida. Kita pasti tahu lahan sawah kita, rumput yang hidup di lahan sawah. Jika rumput standar atau rumput biasa ya, seperti dengkulan, jawan merah, jawan putih, jengkalan, itu gunakan herbisida kontak, contohnya Gramason. Dikasih pupuk 1 gelas, pupuk urea, dan juga dikasih Lindomin. Jika ada rumput gerintingnya, dikasih Roundup 1 gelas dan juga pupuk urea 1 gelas untuk tangki 16 liter. Setelah kita semprot, terus kita singkal ya lahan sawah, pastinya sawah kita akan diam 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi sebelum lahan sawah ini siap kita tanami atau kita glebek ya, tempat saya 2 hari sebelum dijadikan lahan, gunakan lagi herbisidanya. Misalnya sahabat tani menggunakan Gramason, ya gunakan Gramason. Jika menggunakan Roundup ya gunakan Roundup. 2 hari sebelum dijadikan lahan atau diglebek. Dan hasilnya seperti ini. Jadi saya belum memasukkan herbisida pembeku ya sahabat tani di lahan sawah saya. Dan nih yang terakhir nih ya, untuk sahabat tani yang tidak suka menyimpan air, pastinya akan tumbuh banyak rumput di lahan sawahnya. Makanya saya selalu bilang jangan dibuang airnya sebelum usia 30 hari. Dikarenakan usia 30 hari ke bawah itu masih ada sela-sela untuk rumput hidup. Tetapi untuk tanaman padi di usia 30 sampai seterusnya itu pastinya sudah rapat tanaman padi kita, dikarenakan anakannya sudah banyak. Jadi tidak ada rumput yang hidup di lahan sawah kita. Mungkin ada pertanyaan, kenapa airnya tidak dibuang bang, nanti tanaman padinya kurang pertumbuhannya. Kita buktikan di sini. Ini dari awal sampai sekarang belum saya buang airnya. Pertumbuhannya masih sama, sehat.
Jadi air itu jangan terlalu banyak ya sahabat tani. Air itu tidak mengganggu tanaman padi jika kita tidak terlalu berlebihan. Jika kita terlalu berlebihan, pastinya perkembangannya kurang maksimal. Jadi kalau saya itu ya seperti ini, seperti di dalam video ini ya. Seterusnya mungkin sahabat tani yang sawahnya susah menyimpan air. Nah, jadi untuk menyimpan air, untuk sawahnya susah menyimpan air, gunakan pembeku di usia kurang 6 hari atau 1 minggu sesudah tanam. Pembekunya apa? Kalau saya biasanya menggunakan Benfuron, Serendi ataupun Tigol. Pilih salah satu di antara yang saya sebutkan tadi. Itu pembeku biji gulma. Penyemprotannya sebelum 1 minggu. Jadi untuk penyemprotannya itu bukan hanya 1 kali ya sahabat tani ya. Jadi tidak seenak itu, tidak semudah itu untuk prosesnya. Jadi untuk penyemprotannya itu 1 minggu kita semprot. Sebelum atau sesudah dipupuk kita semprot lagi. Dikarenakan pupuk itu akan menyuburkan tanaman padi serta biji gulmanya itu akan ikut tumbuh jika kita tidak mencegahnya dengan pembeku biji gulma. Makanya kita semprot lagi. Sampai usia berapa? Sampai usia 20 hari. 3 kali tidak masalah. Karena kan pembeku biji gulma itu tidak merusak tanaman padi. Itu ya sahabat tani ya. Jadi bisa dipahami ya sahabat tani ya. Dan saya berani bicara ya seperti ini. Ini tanaman padi saya 18 hari sudah tanam. Tidak ada rumput kecuali di galengan. Kalau galengan ini nanti saya gramason. Itu ya sahabat tani ya. Semoga video ini bermanfaat. Edukasi ini bisa diterima oleh sahabat tani. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.